Dilansir dari Dafunda Comics, terdapat 4 versi cerita awal kemunculan Joker. Never start with the head, the victim. My life is nothing but a comedy. Siapa sih sebenarnya Joker ini? Halo semuanya, selamat datang di channel ekstrakurikuler. Buat kalian yang baru channel ini, kenalin, nama aku Gigi Haryanto Akbar. Di sini kita akan bahas banyak hal seputar sejarah, kejadian unik, misteri, konspirasi, sampai kejadian-kejadian besar dari berbagai macam negara di dunia. Nah, untuk itu sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Nah, belum lama ini ramai diperbincangkan sebuah aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki di sebuah gerbong kereta di Jepang. Ternyata tindakan seorang laki-laki ini terinspirasi oleh seorang tokoh film, yaitu Joker. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Pria itu bernama Kyota Hattori. Hattori? Kayak kenal. Ia baru saja menjalankan sebuah aksi brutal dengan menikam 17 orang penumpang kereta api di Tokyo, Jepang. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 2021. Dari pengakuan salah seorang saksi mata, saat itu Kyota mengenakan kemeja berwarna hijau, lengkap dengan setelan jas berwarna ungu yang khas dengan karakter Joker. Nih, gambarnya kayak gini. Menurut saksi tersebut, saat kejadian berlangsung, Kyota melancarkan aksinya tanpa melibatkan emosi sedikit pun. Jadi dia dengan tenang menusuk orang tanpa ada rasa bersalah atau tanpa ada rasa emosi sedikit pun. Jadi mukanya datar, lempeng, ciri khas seorang psikopat. Ketenangan Kyota dalam melancarkan aksinya serupa dengan yang dilakukan Joker ketika ia membuat kekacauan di Gotham City. Never start with the head, the victim. Tokoh Joker ini ternyata banyak sekali menginspirasi tindakan-tindakan kejahatan di dunia nyata. Siapa sih sebenarnya Joker ini? Nah, seperti yang kita sering lihat ataupun dengar, Joker itu adalah seorang pembunuh berantai, kriminal, dan orang gila berbahaya yang berpakaian seperti badut. Dia melakukan kejahatannya hanya untuk membuatnya senang atau membuatnya tertawa. Wow. My life is nothing but a comedy. Joker terkenal sebagai musuh terbesar dari Batman. Dia berasal dari Gotham City dan melancarkan seluruh aksinya di kota tersebut. Tapi sekarang sudah sampai ke Tokyo ya. Dilansir dari Dafunda Comics, terdapat 4 versi cerita awal kemunculan Joker. Ada 4. Apa aja itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi Joker ini diciptakan oleh Jerry Robinson, Bill Finger, dan Bob Kane. Kemudian Joker pertama kali muncul pada serial Batman pertama pada tahun 1940. Namun asal-usul Joker baru terungkap dalam serial Batman Detective Comics volume 168 pada tahun 1951. Dalam komik itu, sebelum menjadi seorang Joker, dia adalah seorang penjahat yang dikenal dengan nama Red Hood. Dalam cerita, Red Hood pada saat itu sedang melarikan diri dari kejaran Batman. Kemudian dia jatuh ke dalam sebuah tong besar yang berisikan bahan kimia. Dia kemudian muncul dengan kulit putih pucat, rambut berwarna hijau, dan senyum merah yang aneh. Meskipun banyak sekali cerita yang berhubungan, sejarah asal-usul Joker yang sebenarnya tidak pernah ada di dalam komik. Bahkan nama aslinya tidak pernah dikonfirmasi.
dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama asli dari Joker. Dalam animasi Batman The Killing Joke, karya dari Alan Moore, Joker awalnya adalah seorang insinyur yang bekerja di sebuah pabrik kimia. Kemudian dia berhenti dari pekerjaannya untuk mengejar impiannya, yaitu menjadi seorang komedian. Namun akhirnya pekerjaannya sebagai seorang komedian berakhir gagal total. I have to go up on stage and nobody laughs. And you think I don't care? Akibatnya ia merasa putus asa karena tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi pada saat itu istri Joker sedang mengandung atau sedang hamil. The job isn't, oh, I should have known. Isn't, oh, so how are we going to feed our baby? You would think I'm not worried about that. Kemudian datanglah dua orang penjahat yang menawari si insinyur ini untuk membantu mereka membobol tempat insinyur ini dulu bekerja. Dan akhirnya insinyur ini setuju. Dalam versi cerita ini, insinyur tersebut dijebak oleh dua orang penjahat tersebut untuk menggunakan identitas sebagai seorang Red Hood yang berperan sebagai pemimpin tim kejahatan ini. Sebelum rencananya berhasil, polisi menghubungi insinyur ini, mengabarkan bahwa istri dan anak yang dikandungnya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan rumah tangga. Karena diliputi kesedihan, ia berpikir untuk berhenti dan mundur dari rencana tersebut. Tetapi dua orang penjahat itu terus memaksanya untuk menyelesaikan pekerjaannya untuk mereka. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam pabrik tersebut, kemudian bertemu oleh petugas keamanan. Akhirnya terjadilah baku tembak dan dua orang penjahat tersebut tewas. Mampus. Nah, setelah itu insinyur atau Red Hood ini berusaha untuk melarikan diri. Tapi sayangnya dia bertemu dengan Batman. Ketemu kan lo? Nah, pada saat itu ternyata Batman sedang menyelidiki identitas dari seorang Red Hood. Sebelumnya dua perampok tersebut menyuruh seorang insinyur itu untuk memakai identitas dari Red Hood. Jadi dia dijebak, difitnah. Nah, karena ketakutan bertemu dengan Batman, insinyur tersebut akhirnya tergelincir dan jatuh ke dalam sebuah tong yang berisikan bahan kimia. Ketika muncul, warna kulitnya berubah menjadi warna putih pucat, rambutnya berubah menjadi warna hijau, dan senyumnya berubah menjadi warna merah dan aneh. Nah, peristiwa ini ditambah dengan peristiwa meninggalnya istri dan anaknya, mendorong seorang insinyur atau Red Hood tadi menjadi seorang Joker. Inilah hari kemunculan Joker menurut versi dari serial Batman The Killing Joke. Dalam komik Batman Confidential Vol 7-12 menceritakan bahwa Joker ini memiliki nama asli yaitu Jack, di mana ia merupakan seorang penjahat. Dalam melakukan aksinya, ia selalu meninggalkan jejak identitas sebagai seorang Red Hood. Nah, pada saat itu, Jack hampir bunuh diri karena ia merasa bosan dengan pekerjaannya sebagai seorang penjahat. Jadi seorang penjahat aja bosan, hampir bunuh diri. Gimana ceritanya coba? Nah, kemudian si Jack ini pergi ke bar dan akhirnya berbicara dengan seorang pelayan bar yang bernama Harlan Quinzel. Nah, di situ si Harlan ini meminta Jack untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian setelah berbincang-bincang, akhirnya si Jack ini kemudian terobsesi dengan Batman. Iya, karena sebelumnya Batman telah menggagalkan aksinya. Mungkin karena Batman berhasil menggagalkan aksinya, kemudian si Joker ini dendam. Nah, akhirnya si Joker ini merencanakan sesuatu untuk menarik perhatian si Batman pada saat acara pesta dansa. Gimana rencananya si Joker? Nah, jadi si Jack ini melukai seorang wanita bernama Lorna Shore. Nah, si Lorna Shore ini merupakan pacar atau kekasih dari
Bruce Wayne. Kemudian karena si Bruce Wayne melihat si Lorna Shore ini dilukai, akhirnya si Batman melempar benda ke arah Joker, akhirnya melukai wajah si Joker. Nah, kemudian si Batman ini memberikan informasi tentang Jack kepada sekelompok mafia, kemudian menyiksa Jack di sebuah pabrik kimia. Batman malah bekerja sama mafia. Kemudian Jack akhirnya berhasil membunuh beberapa mafia tersebut. Kemudian Jack mencoba melarikan diri, namun akhirnya Jack terjatuh ke dalam sebuah tong yang berisikan banyak bahan kimia antidepresan, yang akhirnya mengubah Jack menjadi seorang yang berpenampilan seperti badut, yang akhirnya disebut dengan Joker. Dalam kilas balik serial Batman Street of Gotham, diceritakan ada seorang anak laki-laki bernama Sonny yang pergi ke panti asuhan. Nah, di sana Sonny ini dirawat dengan baik oleh petugas panti asuhan yang bekerja di tempat itu. Nah, namun Sonny ini menyaksikan sebuah tindak kejahatan dari sekelompok mafia. Akhirnya si Sonny ini disiksa oleh mafia tersebut sampai akhirnya rahangnya patah dan terserang virus tertawa. Makanya Joker di dalam beberapa cerita dia sering tertawa karena terinfeksi virus tertawa. Dan namun akhirnya Sonny berhasil disembuhkan berkat bantuan dari para perawat yang bekerja di panti asuhan Martha Kent. Karena melihat si Sonny ini selamat, takut kejahatannya terbongkar, akhirnya para mafia ini tetap melanjutkan serangannya terhadap terhadap Sonny maksudnya. Nah, para mafia ini melakukan pengeboman di panti asuhan Martha Kent. Dan akhirnya si Sonny ini kembali diculik oleh sekelompok mafia. Nah, dalam penculikan ini Sonny kembali merasakan kekerasan dan penyiksaan dari sekelompok mafia tersebut. Sampai akhirnya rahangnya kembali patah dan tidak sejajar. Mafia tersebut ingin membuat Sonny selalu tersenyum dan berhenti bersedih. Dari peristiwa tersebut tersirat pesan bahwa Sonny ini akan tumbuh menjadi seorang Joker. Gara-gara disiksa, akhirnya jadi Joker. Nah, seperti yang sudah diceritakan tadi, tidak ada cerita pasti tentang asal-usul dari seorang Joker. Dan juga Joker ini bukan berangkat dari based on true story atau berangkat dari kisah nyata. Jadi Joker ini cuma kisah fiktif belaka. Jadi jangan sampai kita mengikuti tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Joker. Jangan sampai kita terinspirasi melakukan sebuah tindak kejahatan karena menonton Joker. Joker ini sering digambarkan sebagai seorang yang sering berbohong tentang asal-usul kehidupannya. Dan Joker ini juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena dia mengalami gangguan mental juga. Seperti yang dikatakan dalam serial Batman The Killing Joke, terkadang aku mengingatnya satu cerita. Kadang banyak. Jika aku memiliki masa lalu, aku lebih suka itu menjadi pilihan ganda. Nah, yang artinya Joker itu malah suka kalau dia punya beberapa versi cerita. Nah, itu dia tadi cerita seputar Joker dan gimana asal usul Joker. Kalau kalian pengen nambahin atau aku ada revisi, silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari aku. Salah hilap, mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Udah mulai hujan. Ciao.